Bab 36 Seseorang yang Menakutkan. Dipublikasikan oleh blog Normi. Menyenangkan juga menaiki kendaraan seperti ini. Chio-san merasa ini adalah kendaraan terbaik yang pernah ia naiki. Ia bertanya, "Di mana kau mempelajari kepandaian ini?" "Ada hal-hal rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain," jawab Chukatong sambil tertawa. "Rahasia, Chio-san berpikir. Wah, kalau kau sudah mulai berpikir, bisa-bisa rahasiaku ketahuan. Hahaha, tawa Chukatong. Aku sudah mengerti rahasia besar, tapi bukan rahasiamu, jawab Chio-san. Lantas, rahasia siapa? Rahasia para pembunuh bertopeng itu. Bagaimana mereka bisa dikuasai dan diperintah oleh otak di belakang mereka, kata Chio-san. Apa, rahasia mengapa orang-orang terhormat dan sakti itu mau jadi pembunuh bertopeng? Tanya si Raja Maling. Benar. Hei, katakan padaku apa rahasianya? Ada hal-hal rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Chio-san mengejek Chukatong dengan meniru kata-kata Chukatong sendiri. Setan buluk, hahaha. Mereka berdua tertawa. Biar ku tebak, kata Chukatong masih penasaran. Kekayaan yang sangat melimpah, tanyanya. Kebanyakan dari mereka bahkan lebih kaya dari siapapun. Pendekar pedang perbatasan misalnya, jawab Chio-san. Perempuan paling cantik sedunia, tanya Chukatong. Kau pernah melihat ada perempuan seperti itu? Chio-san balas bertanya. Kitab ilmu silat yang maha sakti? Mungkin, tapi kitab ilmu mahasaktikan sedang dipegang oleh Muli Benchu, ketua dunia persilatan, yang sekarang. Apa kau pikir jika si otak di belakang pembunuh bertopeng itu sudah menguasainya, ia akan mau berbagi ilmu itu dengan yang lain? Tanya Chio-san balas bertanya. Tentunya semua orang yang terlibat kelompok ini sudah paham itu. Jabatan di istana, tanya Chukatong lagi. Kenapa harus bunuh orang? Mereka tinggal mendaftar ke istana. Sudah pasti diterima, jawab Chio-san. Aku bingung. Entahlah, tukas Chukatong. Di dunia ini apa yang paling menggerakkan manusia selain jabatan, harta, nama besar, dan wanita cantik? Tanya Chio-san. Chukatong berpikir lama lalu menjawab, aku benar-benar tidak tahu. Rasa malu, jawab Chio-san tenang. Betul juga, jadi maksudmu, semua orang ini mau jadi budak si otak besar, karena mereka khawatir ada perbuatan mereka di masa lalu yang jika terbongkar akan membuat mereka malu, kata Chukatong. Benar, kau bayangkan jika orang-orang ini mempunyai rahasia yang sangat memalukan jika terbongkar. Seumur hidup mereka akan jalani dengan penuh rasa malu dan kehinaan. Bukankah itu lebih buruk dari kematian, kata Chio-san. Benar sekali, apalagi orang-orang ini semuanya adalah orang-orang terhormat yang punya nama baik. Sekali ada perbuatan memalukan yang mereka lakukan terbongkar, aku bisa bayangkan betapa mereka tidak mau hidup lagi, tukas Chukatong. Kau betul, kehormatan dan nama baik kadang-kadang begitu berharga sehingga orang lebih suka menjalani kepalsuan untuk mendapatkannya, ujar Chio-san. Jadi maksudmu si otak besar ini mengetahui semua rahasia-rahasia paling gelap dari para orang terhormat ini, sehingga ia menggunakannya untuk menjadikan mereka sebagai budaknya, tanya Chukatong memastikan. Tepat sekali, jawab Chio-san pendek. Di dunia ini siapa yang punya kekuasaan sebesar itu sehingga mampu mengorek rahasia-rahasia terpendam orang lain, tanya Chukatong. Aku kenal satu orang, jawab Chio-san sambil tersenyum. Siapa dia? Orang sehebat itu memang pantas jadi raja. Lebih tepatnya, ratu, kata Chio-san. Hah, maksudmu dia perempuan? Siapa? Rahasia, Chio-san menjawab sambil tertawa. Chukatong tak mampu berkata-kata. Aku rela mencuri barang apapun yang kau suruh, jika kau menyebut namanya, katanya sungguh-sungguh. Aku belum pernah mencuri untuk orang lain. Tapi sekali ini saja, aku akan melakukannya.
Kau benar-benar akan mencuri barang untukku? Tanya Chiosan, sepertinya mulai tertarik dengan tawaran Cuka Tong. Apapun yang kau minta, walaupun itu celana dalam kaisar yang sedang ia pakai sekalipun. Baiklah, namanya Hu Hujin, tukas Chiosan. Hah, Hu Hujin, si nyonya besar paling kaya sedunia itu? Benar. Ah, aku tak menyangka kalau dia itu otak besar di balik semua ini, kata Cuka Tong masih tidak percaya. Aku tidak bilang dia adalah otak besarnya. Setan buluk, tadi kau bilang dia punya kemampuan untuk melakukan ini semua, kata Cuka Tong setengah marah. Aku cuma bilang dia memiliki kemampuan yang sangat besar untuk melakukannya, tapi aku tidak bilang dia yang melakukannya, kata Chiosan sambil tersenyum. Hahaha, aku sudah tertipu, setan buluk. Dan kau harus tetap pegang janjimu. Chiosan dan Cuka Tong tertawa. Jangan takut, sekali berkata, amat sangat najis untuk dijilat kembali. Kau minta ku curi apa untukmu? Tanya si Raja Maling. Aku belum memikirkannya, mungkin nanti, hehe. Di dunia ini, kalau ada orang yang bilang dirinya paling pintar, itu pasti karena belum bertemu denganmu, kata Cuka Tong. Dan di dunia ini kalau ada orang yang bilang dia bisa melakukan apa saja, itu pasti karena ia belum bertemu denganmu, balas Chiosan. Pemandangan di sepanjang sungai sangat indah, apalagi hari menjelang sore. Sinar matahari yang jatuh di atas sungai sungguh indah. Banyak kapal dan perahu yang berpapasan dengan mereka. Semua melongo dan terlena melihat kendaraan yang aneh itu. Banyak yang memuji kagum. Cuka Tong dan Chiosan membalas dengan senyum dan anggukan. Berapa lama perjalanan ke Istana Ular? Tanya Chiosan. Kalau pakai kapal biasa, bisa 1,5 hari. Tapi kalau pakai burung ini, besok pagi-pagi sekali kita sudah sampai, jawab Cuka Tong. Ah, berarti kita bisa menyusul rombongan pengkhianat itu, tukas Chiosan. Mudah-mudahan, kau simpan tenagamu, pertempuran dan pertarungan masih panjang. Bagaimana kalau sambil makan, jawab Chiosan. Ia duduk di tepi, rakit, aneh itu. Dengan sedikit menjentikkan jari saja, 2-3 ekor ikan sudah ditangkapnya. Chiosan lalu meloncat. Dengan ilmu meringankan tubuhnya ia melayang di atas air, lalu mendarat di tepian sungai. Saat itu jalur yang mereka lalui memang adalah sebuah sungai yang tidak terlalu besar. Di darat ia mengumpul beberapa ranting pohon kering dan memetik beberapa daun. Ia lalu kembali menggunakan ginkang, ilmu meringankan tubuhnya, untuk melayang lagi di atas air dan menyusul rakit Cuka Tong. Begitu kembali ia segera menggunakan ranting-ranting itu sebagai api unggun. Chiosan tidak takut rakit itu terbakar karena sebelumnya dia sudah membasahi dulu lantai rakit dengan banyak air. Ketika ikan panggang sekedarnya itu matang, bau harumnya menyebar dan membangkitkan selera. Mereka berdua menikmati dengan nikmat sambil duduk di atas rakit. Cuka Tong makan dengan sebelah tangan, karena tangan yang satunya harus mengendalikan burung-burung. Aku masih punya arak di dalam buntalan yang kubawa, kata Cuka Tong. Arak, ikan panggang yang lezat, serta sahabat dekat, apalagi yang dibutuhkan oleh seorang lelaki? Kau mungkin akan berkata, perempuan, tapi sesungguhnya bagi lelaki, ada saat di mana kehadiran perempuan itu terasa mengganggu, yaitu saat lelaki berkumpul dengan sahabat-sahabat terbaiknya. Kau tadi bilang Hu Hujin sebagai orang yang mampu melakukan ini semua. Apa alasanmu? Beliau memiliki jaringan yang sangat luas. Setiap kota ada cabangnya, masing-masing cabang berisi ahli silat hebat. Semua kabar yang terjadi di sebuah kota, pasti langsung mereka ketahui. Tapi Kaipang, partai pengemis, juga seperti itu, sanggah Cuka Tong. Tapi Kaipang tidak memiliki uang sebanyak Hu Hujin. Lagian, menurut penglihatanku, pergerakan Kaipang masih kalah cepat dengan pergerakan orang-orang Hu Hujin. Mereka sigap, tangkas, dan tidak pernah buang-buang waktu, jawab Chiosan. Lanjutnya, aku sendiri sudah pernah bertemu dengan Hu Hujin. Orangnya sangat cerdas,
bisa melihat banyak rahasia tersembunyi, bahkan mungkin bisa membaca pikiran orang. Dari mana kau tahu ia bisa membaca pikiran orang? Tanya Cukatong. Kemampuan berpikirku ini sedikit banyak beliau yang memberikan, tukas Siosan. Haha, Cukatong cuma tertawa. Kau tidak percaya? Cukup dengan melihatmu aku bisa tahu banyak hal. Oh ya, coba buktikan. Kau mempunyai guru yang sangat engkau hormati. Mungkin beliau adalah orang suku asli di bagian ujung barat Tionggoan. Kemungkinan besar beliau sudah meninggal. Kau pun juga memiliki seorang kekasih. Kau sangat mencintainya. Ia pun sangat mencintaimu. Tapi entah kenapa kalian sudah berpisah. Kau, bagaimana bisa? Cukatong hampir bisu. Dugaanku benar, bukan? Benar seluruhnya, jawab Cukatong. Bagaimana kau bisa tahu? Itu adalah rahasia yang tak pernah aku beritahukan kepada orang lain. Aku hanya memperhatikan, jawab Siosan sambil tersenyum. Coba kau jelaskan, aku sungguh tak bisa berkata-kata. Jidatmu hitam, orang yang jidatnya hitam, kebanyakan karena sering bersujud. Sujud kepada siapa? Kau bukan seseorang yang gampang sujud dan menghormati orang lain. Tentunya kau sujud kepada orang yang sangat kau hormati. Tentunya bukan kepada orang tua, karena melihat keadaanmu, kau adalah orang yang sudah berpetualang sejak kecil. Mestinya kau adalah seorang yatim piatu. Jadi sujud kepada siapa? Tentunya kepada gurumu. Lalu, siapa gurumu? Tentunya ia adalah orang yang mengajarimu banyak hal, termasuk mengajarimu mengendalikan burung-burung ini. Kuperhatikan jari-jarimu, banyak lingkaran bekas benang yang ada di jari-jarimu. Lingkaran itu sudah menghitam dan mengeras. Tentunya lingkaran itu tercipta karena kau banyak belajar mengendalikan burung-burung itu. Dan di Tionggoan hanya orang-orang di bagian Xianjing, perbatasan bagian barat atas Tionggoan, yang terkenal mampu mengendalikan hewan-hewan. Jadi tentunya gurumu pasti berasal dari barat. Lalu mengenai kekasih, tanya Cukatong. Dari sepatumu, baju, celana, dan badanmu kotor, tapi sepatumu tidak. Aku memperhatikan kau sering membersihkan sepatu itu dengan tanganmu. Saat kau minum arak pun kadang-kadang kau melirik ke sepatumu. Jadi mestinya sepatu itu adalah benda yang sangat berharga bagimu. Pemberian seseorang yang juga sangat berharga bagimu. Tentunya bukan gurumu yang memberikannya. Karena biasanya guru lebih suka memberikan benda-benda yang jauh lebih bermanfaat seperti senjata, kitab sakti, atau mungkin sempritan tulang yang kau gunakan untuk memanggil burung-burung tadi. Sepatu, seperti juga pakaian, adalah pemberian yang penuh cinta. Itu diberikan karena orang itu memperhatikanmu. Jadi siapa orang itu? Tentunya ia kekasihmu. Cukatong terdiam. Semua yang dijelaskan Siosan benar. Ia hanya menggeleng-geleng dan berkata, jika Hu Jin memang benar-benar mempunyai kemampuan seperti ini, maka sudah pasti ialah otak di balik semua kejadian pembunuhan bertopeng itu. Aku tidak tahu jika Hu Jin memiliki kemampuan ini, tapi beliaulah yang memberi pelajaran kepadaku untuk terus memperhatikan sesuatu sekecil-kecilnya. Untuk menggunakan akal pikiranku sekuat-kuatnya, karena kekuatan manusia yang paling besar berada pada akalnya. Ia telah memberikanmu pelajaran, dan kau masih mencurigainya, tanya Cukatong. Aku curiga pada siapa saja, bahkan kepada ikan-ikan yang tadi kita makan, tawa Siosan. Kau tidak curiga kepadaku, tanya Cukatong. Curiga, jawab Siosan pendek. Lalu kenapa kau masih mau naik kapal denganku? Memangnya kalau tidak naik kapal denganmu, aku harus tidur denganmu? Siosan tertawa. Aku bisa saja membunuhmu. Kalau kau ingin membunuhku, bisa kau lakukan saat aku tadi tidur. Saat itu kan ada si Dewa Pedang. Bisa saja kau berpikir dia akan melindungimu, tukas Cukatong. Aku pun curiga kepadanya. Bagaimana bisa percaya kepadanya? Tanya Siosan santai. Lalu kenapa dengan santai kau tidur sampai mendengkur seperti tadi? Aku mengantuk, kata Siosan. Kau tidak takut kubunuh saat kau tidur? Takut. Lalu kenapa kau tidur?
karena aku mengantuk. Cukatong terdiam dan bisu. Tidak percaya ada orang seperti Chio-san. Ia cuma bisa garuk-garuk kepalanya yang penuh kudis. Jadi kau menganggapku sebagai musuhmu atau sahabatmu? Tanya Cukatong. Selama kau belum terbukti sebagai musuhku, tentu saja kau adalah sahabatku. Tapi bagaimana bila aku menganggapmu sebagai musuh? Sahut Cukatong. Aku akan tetap menganggapmu sebagai sahabat. Cukatong tersenyum puas. Aku percaya, katanya. Mereka berdua duduk menatap sungai yang sudah mulai hitam. Karena matahari pun sudah mulai menghilang. Garis-garis merah di atas langit mengiringi perjalanan mereka. Ada rasa khawatir, ada rasa senang, ada rasa tertarik, ada rasa penasaran. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka hadapi nanti. Tapi mereka menjalaninya. Memangnya selain dijalani, apalagi yang bisa dilakukan? Hidup yang berat, selain kau jalani, apalagi yang bisa kau lakukan? Menangis, tidak ada seorang pun yang peduli. Tertawa, orang akan menganggapmu gila. Maka jalani saja dengan senyum dan kelegaan. Masalah dan ujian hanyalah angin dalam perjalanan kehidupan. Laki-laki seperti mereka masakan akan demam dan jatuh sakit hanya karena angin belaka. Maka saat Chio-san menghadapi begitu banyak hal dalam hidupnya, ia menjalaninya dengan penuh rasa syukur. Karena ia masih bisa hidup sampai kini, ia mendapatkan banyak pelajaran, pelajaran yang nantinya akan membuatnya menjadi manusia yang utuh. Manusia yang berguna bagi sesamanya. Itulah makna kehidupan yang sebenarnya. Sayangnya tidak banyak orang yang menyadari. Hidup mereka habiskan mengejar cita-cita kosong, nama besar palsu, dan harta kekayaan yang tak terpuaskan. Bukankah jauh lebih bahagia menjadi orang yang sederhana, yang kebutuhan hidupnya hanya udara, air, dan makanan, sedikit pakaian dan sebuah atap yang menaungi. Hidup merdeka tanpa harus terbebani oleh pikiran dan impian-impian. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang sungguh berbahagia. Mereka tidak pernah menjadi budak dari siapapun, dan budak apapun. Di usianya yang sangat muda, Chio-san telah menjalaninya. Ia memang belum paham tentang makna-makna hidup yang sesungguhnya, tapi dia telah menjalaninya. Ia benar-benar telah menjalaninya. Maka jika orang menyakitinya, ia akan memaafkan. Jika orang menyalahinya, ia tak akan membalas. Baginya setiap perbuatan mempunyai buahnya sendiri-sendiri. Oleh karena itu ia tak pernah takut menjalani kehidupan. Ia tidak berbuat salah. Ia tidak menyalahi orang. Ia tidak mengambil yang bukan miliknya. Ia pun tidak menginginkan kepunyaan orang lain. Hidupnya ringan dan bebas. Cukatong mengendalikan burung-burung dengan sangat baik. Chio-san memperhatikan saja. Dalam hati ia sangat mengagumi Cukatong. Tidak mudah menjadi raja maling seperti dia. Di dunia ini tidak ada yang tidak bisa dicurinya. Tapi tetap saja dia miskin. Pakaian kotor, kepala penuh kudis pula. Memang, ada sebagian orang yang walaupun dalam posisi dan kekuasaan yang besar, tetap tidak mau menyalahi orang. Tetap tidak mau mengambil keuntungan. Tidak mau merugikan orang lain. Itulah kenapa Chio-san sangat mengagumi Cukatong. Usia mereka beda belasan tahun. Bertemu pun baru beberapa hari. Tapi kecocokan dan kesamaan hati membuat mereka merasa telah bersahabat selama puluhan tahun. Sepanjang jalan mereka bercanda dan tertawa-tawa. Perahu dan kapal yang berpapasan dengan mereka selain heran dengan kendaraannya, juga heran mengapa kedua orang ini bisa tertawa lepas bahagia seperti tidak ada satupun hal di dunia ini yang bisa membuat mereka bersedih. Malam semakin larut, bintang dan rembulan muncul di langit yang legam. Dua orang sahabat bercerita tentang kehidupan. Mereka tertawa, bukan menertawakan orang lain, melainkan menertawakan diri sendiri. Jika orang sudah mampu menertawakan diri sendiri, maka kesedihan macam apapun akan dijalaninya dengan senyum. Burung-burungmu ini apa tidak makan? Tanya Chio-san. Sebentar lagi mereka makan. Tunggu saja. Pertunjukan yang menarik. Jawab Cukatong. Oh, jadi mereka ini punya jam makan tertentu. Hewan itu hidupnya jauh lebih teratur daripada manusia. Mereka punya waktu makan, punya waktu tidur,
punya waktu bangun, juga punya waktu kawin dan beranak. Chiosan mengangguk-angguk setuju. Kira-kira berapa lama lagi burung-burung akan makan? Tanyanya. Mungkin 1 jam lagi. Kalau begitu sambil menunggu, kita bisa olahraga sebentar, kata Chiosan tersenyum. Ia berdiri dan memandang ke depan. Ada sebuah kapal kecil yang akan lewat. Kapal itu berada beberapa tombak di hadapan mereka. Ah, telingamu lebih tajam daripada telingaku. Cukar Tong menggeleng-geleng kecewa. Kau pusatkan saja pikiranmu mengatur burung-burungmu. Aku cari keringat sebentar. Kata terakhir dari kalimatnya sudah terdengar jauh karena dia sudah melayang pergi dari situ. Hanya dengan 1 hentakan kaki di air, ia telah sampai di atas kapal di hadapannya. Selamat malam semua. Nama Chae Chiosan. Ia baru mengucap nama, ratusan pedang telah mengincar segala jengkal tubuhnya. Semua orang di sini bertopeng. Semua orang di sini menyerangnya dengan berbagai macam senjata. Semua orang di sini berjumlah puluhan orang. Betapa dahsyatnya serangan ini sampai setiap jengkal di tubuhnya terdapat serangan senjata lawan. Chiosan melawan mereka dengan hanya menggunakan ranting kayu sisa bakaran tadi. Ia menyalurkan tenaga saktinya ke ranting kayu itu, sehingga kekuatan ranting itu jauh melebihi kekuatan baja paling keras sekalipun. Tubuhnya melayang, berputar seperti gasing. Tangan kanan lurus ke depan menghalau segala serangan dengan menggunakan ranting kayu. Tangan kiri mengeluarkan bunyi derik menangkis semua serangan. Kaki lurus ke belakang. Chiosan seperti terbang berputar bagai gasing menembus barisan serangan yang maha dahsyat itu. Semua penyerangnya terlempar berhamburan. Mereka belum pernah menghadapi jurus dan serangan sedahsyat itu. Serasa tenaga serangan mereka seperti membalik menyerang mereka sendiri. Inilah kedahsyatan Taikekun yang sebenarnya. Chiosan sendiri tidak tahu jurus apa yang dilakukannya. Ia hanya bergerak sesuai serangan lawan, menerima gelombang kekuatan serangan mereka, lalu mengembalikannya. Itulah inti utama ilmu Taikekun ciptaan Mahaguru Tio Samong. Chiosan tidak pernah mempelajarinya sampai selesai. Ia bahkan baru belajar tahap pernapasannya saja. Tapi ia telah mampu menggunakan Taikekun dengan sangat baik dan sangat mahir. Jika ada murid Butongpai yang melihat ini, tentunya mereka akan tunduk hormat kepada Chiosan karena menganggapnya sebagai tetua Butongpai. Hanya tetua Butongpai yang bisa menggunakan Taikekun dengan seindah dan sedahsyat ini. Ilmu silat, pada dasarnya sama saja. Jika engkau mengerti dasar pemikirannya maka semua ilmu silat akan terlihat sama. Chiosan telah paham dasar pemikiran Taikekun. Intinya adalah menggunakan kelembutan melawan kekerasan, menggunakan kelemahan sebagai kekuatan. Maka tanpa belajar jurus Taikekun pun, ia bisa menggunakannya. Karena jika hati bersih dan tenang, tanpa segala macam pengetahuan tentang kuda-kuda, jurus, pertahanan dan serangan, maka akal akan menemukan inti ilmu silat. Maka tanpa jurus pun akan menghasilkan jurus. Tanpa kuda-kuda akan menghasilkan kuda-kuda. Tanpa serangan akan menghasilkan serangan. Bukankah kosong adalah isi dan isi adalah kosong? Semua orang pernah mendengar ini. Tapi amat sedikit orang yang memahaminya. Ketika orang bicara silat, maka yang dibicarakan adalah jurus. Jika jurus dihapus dari silat maka tidak ada silat. Pemahaman yang keliru ini akan membuat orang terhambat ilmu silatnya. Jurus hanya pengembangan dari inti silat yang sebenarnya. Jika tidak ada jurus, maka inti silat itu akan berkembang menjadi apa saja. Menjadi jurus apa saja. Silat akan menjadi murni, tanpa diwarnai jurus, aliran, atau apapun juga. Chiosan tidak paham ini. Tapi justru karena tidak pahamlah ia mampu melakukannya. Karena bukankah semakin paham itu juga berarti semakin tidak mengerti? Dan tidak mengerti itu juga berarti sudah paham? Dari ketidakpahaman muncul kepahaman, dan dari kepahaman muncul ketidakpahaman. Sudah berapa juta kali hal itu kita dengarkan, namun berapa dari kita yang benar-benar melihatnya di dalam kenyataan? Chiosan tidak tahu jika ia sedang menggunakan Taikekun.
Ia hanya bersilat sekenanya, mengikuti gelombang, seperti pada saat ia bersilat menghadapi gelombang banjir saat di dalam gua dulu. Dalam ketidaktahuannya itu ia telah merapalkan Taikek Pun tingkat tertinggi, tingkat paling sempurna. Pikirannya kosong, bersih oleh prasangka, bersih oleh segala macam aturan jurus. Ilmu mengalir dari tubuhnya secara alami, bagaikan air yang mengalir dari gunung ke laut, seperti angin yang berhembus dari lembah-lembah ke pantai-pantai. Seperti itulah ilmunya sebenarnya, tanpa ia pernah paham atau sadari. Para penyerangnya pun hancur dalam satu kali serang. Mereka yang menggunakan tenaga paling dahsyat untuk menyerangnya, menderita luka yang paling dahsyat pula. Karena semakin dahsyat tenaga lawan, semakin besar juga tenaga yang berbalik kepada lawan itu sendiri. Inilah kedahsyatan Taikek Pun. Sayangnya tidak ada satupun murid Butong Pai saat ini yang mampu melakukannya, bahkan ketuanya sekalipun. Sayangnya yang mampu melakukannya adalah anak kecil lemah yang dulu sering dihina-hina dan ditertawakan. Anak kecil yang nafasnya selalu tersengal-sengal saat berlatih silat. Anak kecil yang terusir secara hina dan terfitnah. Inilah anak itu. Chiosan berdiri tenang melihat hasil jurusnya. Puluhan tubuh hancur terkoyak-koyak, darah berceceran di mana-mana, isi perut, tulang belulang, dan isi kepala berhamburan. Demi Tuhan, Chiosan tak pernah bermaksud melakukan hal ini. Ia bahkan tidak paham kekuatan ilmunya sendiri. Memang itu semua bukan salahnya, karena semakin kejam orang menyerangnya, semakin kejam juga serangan itu berbayut kepada diri mereka sendiri. Ia akhirnya jatuh terduduk dan menangis. Selama ini ia tidak pernah membunuh orang. Sekali membunuh ternyata hasilnya seperti itu. Perasaannya remuk. Dalam hati ia berjanji untuk tidak pernah membunuh orang lagi, untuk tidak pernah mengeluarkan jurus seperti tadi lagi. Darah dan potongan tubuh berceceran membanjiri lantai kapal, tapi tubuh dan bajunya tetap bersih tak ternoda sedikit pun. Cukatong berdiri menyaksikan dari atas rakitnya. Belum pernah dalam hidupnya menyaksikan jurus demikian hebat, dahsyat, dan menggetarkan seperti tadi. Seumur hidup sejak lahir sampai sekarang, ia belum pernah merasakan takut. Baru kali inilah ia merasakannya. Rasa takut itu sungguh tidak menyenangkan. Ia takut. Jika orang secerdas dan sesakti Chiosan memilih menjadi bajingan, maka tidak ada lagi tersisa harapan di muka bumi. Chiosan sekali melompat, ia telah sampai ke rakit Cukatong. Ilmu apa itu? Tanya Cukatong. Aku sendiri tidak tahu, jawab Chiosan. Air mata masih mengalir di pipinya. Aku tidak akan pernah menggunakan ilmu seperti itu lagi. Dari mana kau mempelajarinya? Cukatong bertanya lagi. Kau pikir aku mempelajarinya dari kitab sakti? Ia seperti tahu isi pikiran Cukatong. Aku hanya bergerak sembarangan saja, mengikuti gelombang serangan lawan. Kalau itu hanya jurus sembarangan, tidak mungkin hasilnya sedahsyat itu, tukas Cukatong. Ketika kau menghapus segala jurus, maka kau akan bersilat mengikuti irama alam. Gerakanmu menjadi tidak terbatas, perubahan gerak yang kau lakukan menjadi tidak terhitung. Inti silat yang sebenarnya mungkin bukan terletak pada jurus, tapi bergerak mengikuti alam, jelas Chiosan. Cukatong manggut-manggut, sedikit banyak ia bisa memahami maksudnya. Tapi untuk menjalaninya tentu bukan hal yang mudah. Ia berkata, kau sepertinya sudah mencapai tahap tertinggi ilmu silat. Kau telah mengerti inti sebenarnya dari ilmu silat. Aku justru tidak paham apa-apa, Chiosan menggeleng. Sesungguhnya ia memang tidak mengerti. Ia hanya bergerak. Lama ia hanya termenung di atas rakit. Malam semakin gelap, sungai yang dilalui mereka semakin sempit dan kecil. Mereka kini telah memasuki hutan lebat. Terasa semakin gelap karena cahaya bulan telah tertutup bayangan pepohonan.